Selamat datang di podcast kita, Bisnis Global. Aku Fariza dan bersama rekan saya, Dinda. Hai Fariza, hai semua, senang sekali bisa kembali di sini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam dunia bisnis saat ini, yaitu pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya dan bagaimana penyelesaiannya. Betul sekali, Dinda. Di era globalisasi ini, banyak perusahaan yang beroperasi di berbagai negara. Kenapa menurut kamu komunikasi lintas budaya itu sangat penting? Nah, pertama-tama, komunikasi lintas budaya membantu perusahaan memahami pasar yang berbeda. Misalnya, cara orang berbelanja atau berinteraksi bisa sangat berbeda tergantung pada budaya mereka. Tepat. Selain itu, komunikasi yang baik juga meningkatkan kolaborasi dalam tim yang beragam. Ketika anggota tim berasal dari berbagai latar belakang budaya, mereka membawa perspektif yang berbeda yang bisa memperkaya ide-ide. Dan jangan lupa, membangun kepercayaan itu krusial. Ketika kita dapat berkomunikasi dengan baik dan memahami satu sama lain, hubungan bisnis pun akan lebih kuat. Namun, meskipun penting, ada banyak tantangan dalam komunikasi lintas budaya. Apa saja tantangannya yang kamu lihat, Din? Salah satu tantangan terbesar adalah perbedaan bahasa. Banyak kesalahpahaman bisa terjadi hanya karena kita menggunakan istilah yang tidak tepat atau sulit dipahami. Betul. Selain itu, perbedaan nilai dan norma juga bisa menjadi masalah. Misalnya, dalam beberapa budaya, berbicara langsung dianggap sopan, sementara di budaya lain mungkin dianggap kasar. Dan tentu saja ada juga stereotip dan prasangka yang bisa menghambat komunikasi. Ketika kita sudah memiliki pandangan tertentu tentang budaya lain, hal itu bisa mempengaruhi cara kita berinteraksi. Lalu, bagaimana kita bisa mengatasi tantangan ini? Apa strategi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan komunikasi lintas budaya? Nah, pertama-tama, pelatihan lintas budaya sangat penting. Dengan memberikan pelatihan kepada karyawan tentang perbedaan budaya, mereka akan lebih siap untuk berinteraksi dengan mitra internasional. Itu ide yang bagus. Selain itu, menggunakan bahasa yang sederhana juga sangat membantu. Kita harus memastikan bahwa pesan kita mudah dipahami oleh semua orang. Dan jangan lupa mendengarkan secara aktif. Ketika kita mendengarkan dengan seksama dan bertanya jika ada yang tidak jelas, kita dapat menghindari banyak kesalahpahaman. Menghargai perbedaan juga kunci. Menunjukkan rasa ingin tahu tentang budaya lain dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih baik antara tim dan mitra bisnis. Jadi, untuk merangkum pembicaraan kita hari ini, komunikasi bisnis lintas budaya adalah keterampilan penting di dunia global saat ini. Dengan memahami tantangan dan menerapkan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan hubungan mereka secara signifikan. Benar sekali. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Kami berharap informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dalam menjalankan bisnis lintas budaya. Jangan lupa untuk subscribe ke podcast kami dan ikuti kami di media sosial untuk mendapatkan informasi terbaru seputar dunia bisnis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat tinggal. Bye. Manis laki-laki, jangan coba atur gaya berpakaian kami. Suatu saat nanti tanah air kembali berdiri. Suatu saat nanti kita memimpin diri sendiri. Suatu saat nanti kita meninggalkan sibuk jari. Suatu saat nanti semoga semua berbesar hati. Suatu saat nanti
kita meninggalkan sidik jari. Suatu saat nanti semoga semua berbesar hati.